Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu kembali bersama kami di Dan R Channel dalam media pembelajaran PAIBP kelas 10 bab 4 part yang ke-1, materi tentang asuransi syariah. Sebelum melanjutkan ke materi, kami mengingatkan kepada semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. 2. Menyajikan paparan tentang fikih muamalah, yakni tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. 3. Meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Dan yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Kita lanjutkan ke materi yang pertama, asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi yang kegunaannya adalah 1. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. 2. Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Pengertian asuransi syariah. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau yang dikenal dengan asuransi takapul, yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar takapala yatakapalu kapulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, asuransi syariah atau takapul adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran atau premi, 5. Kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Sejarah berdirinya asuransi syariah.
Perusahaan asuransi syariah yang pertama kali lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalah Tbk, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia. Kemudian, melalui tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia atau Tepati, didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Hukum asuransi dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaquluna qawlan sadida. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ketiga, hadis riwayat Muslim yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seseorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hukum asuransi menurut para fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Dan perbedaan pendapat
tentang asuransi itu pun juga tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah atau takaful. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan goror atau transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktek asuransi. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah usul fikih. Al-aslu bil asya'i al-ibahah hatta yadullud dalilu ala tahrimi. Artinya, hukum asal sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di sisi lain, ada pendapat ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Alasannya, pada asuransi tijari ini terdapat praktik riba dan goror. Dan yang kedua adalah asuransi ta'awuni atau tabarru yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong-menolong, sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kafil, yaitu orang yang menjamin. 2. Makpulah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. 3. Makpul anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang keempat, makpul bih, yaitu utang, baik barang maupun uang, disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan, 4. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau goror, 5. Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, 6. Tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah: 1. Tauhid. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam praktik asuransi syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. 2. Keadilan. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. 3. Ta'awun atau tolong-menolong. Ta'awun berarti saling menolong atau saling membantu. Seseorang yang berniat menjadi peserta asuransi harus dilandasi prinsip saling membantu, karena hal tersebut merupakan prinsip utama dari asuransi syariah. 4. Kerjasama. Dalam praktik asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari risiko yang tak terduga atau tidak bisa diprediksi.
5. Amanah. Prinsip amanah dalam asuransi syariah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. 6. Kerelaan atau ridho. Penerapan prinsip ridho dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. 7. Larangan praktik riba. Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. 8. Larangan praktik goror. Goror adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. 9. Larangan praktik judi atau maisir. Judi atau maisir adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Manfaat asuransi syariah bagi umat. Dengan berkembangnya asuransi syariah di tengah masyarakat, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan asuransi syariah. 1. Merupakan cermin dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk saling menolong dalam kebaikan. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. 3. Melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. 4. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. 5. Efisien. Dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. 6. Sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. 7. Menabung. Karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Demikian materi pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali di FAT yang kedua, yakni materi tentang perbankan syariah. Sebelum ditutup, kami mengingatkan kembali kepada semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel ini, juga share agar yang lain bisa merasakan manfaat materi pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.